Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutia Fauzia Ramadhani dari kelas 2C dengan NIM 1251290-124. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang aksiologi komunikasi untuk memenuhi tugas mata kuliah etika dan filsafat komunikasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Kamuruzzaman dalam Journal of Islamic Communication and Media Studies pada halaman 1, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan dalam kehidupan manusia, khususnya dalam mempermudah proses komunikasi. Namun, perkembangan tersebut juga dapat menimbulkan dampak negatif apabila tidak disertai dengan pertimbangan nilai. Oleh karena itu, kajian aksiologi ini diperlukan untuk mengarahkan pemanfaatan ilmu agar tetap memberikan manfaat bagi manusia. Sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, kita perlu memahami terlebih dahulu definisi dari kata aksiologi secara umum dan menurut beberapa ahli. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, aksiologi diartikan sebagai kajian tentang nilai serta kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Dikutip dari buku Ontologi Epistemologi, Aksiologi, karya Apollo Daito pada halaman 408, dan buku Filsafat Ilmu karya Abdul Aziz pada halaman 8, secara terminologi, kedua literatur menyepakati bahwa aksiologi berasal dari akar kata Yunani, aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Namun, dalam buku Filsafat Ilmu lebih menekankan istilah ini sebagai teori nilai yang bersifat praktis. Sedangkan buku karya Apollo Daito mengidentikan istilah tersebut dengan value sebagai landasan normatif. Sederhananya, jika kita melihat akar katanya, aksiologi memposisikan ilmu bukan sekedar angka atau data mati, melainkan sebuah entitas yang harus bernilai bagi kehidupan manusia. Sedangkan menurut Lukman AM yang dikutip dari e-booknya yang berjudul Filsafat Komunikasi pada halaman 7, aksiologi merupakan cabang ilmu komunikasi yang mempelajari nilai-nilai, prinsip etika, dan prinsip keadilan yang membentuk perilaku manusia. Untuk membedah lebih dalam bagaimana nilai tersebut bekerja dalam praktik keilmuan, beberapa ahli memberikan batasan definisi yang lebih spesifik. Di antaranya adalah dikutip dari Jurnal Filsafat Indonesia halaman 188, menurut Louis Katzoff, aksiologi adalah sains mengenai hakikat nilai yang biasanya dilihat dari sudut pandang kefilsafatan. Dan yang kedua, menurut Dani Fardiansyah, aksiologi dapat didefinisikan sebagai teori tentang nilai. Pembahasannya mencakup 3 hal, berupa tindakan moral yang melahirkan estetika, ekspresi keindahan yang melahirkan estetika, dan kehidupan sosial politik yang melahirkan filsafat sosial politik. Dikutip dari e-book Muhammad Zamroni yang berjudul Filsafat Komunikasi pada halaman 125, menurut Jujun S. Surya Sumantri, aksiologi lebih difokuskan kepada nilai kegunaan ilmu. Nilai sebuah ilmu akan diwarnai oleh sejauh mana ilmuwan mempunyai tanggung jawab sosial terhadap ilmu yang dimilikinya. Lalu, menurut Bramel, aksiologi terbagi dalam 3 bagian penting, yaitu tindakan moral yang melahirkan etika, ekspresi keindahan yang melahirkan estetika, dan kehidupan sosial politik. Dikutip dari e-book Aksiologi halaman 5, Bagus menjelaskan bahwa aksiologi merupakan analisis terhadap nilai-nilai yang mana analisis tersebut mencakup pembatasan, arti, ciri-ciri, tipe, kriteria, hingga status epistemologis. Jadi, dari beberapa pendapat ahli tersebut menunjukkan bahwa aksiologi tidak hanya membahas tentang nilai secara teori, tetapi juga menekankan bagaimana nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan, baik dalam aspek moral, keindahan, maupun tanggung jawab sosial terhadap ilmu. Lalu, apa sih pentingnya aksiologi komunikasi? Menurut saya, aksiologi komunikasi itu penting karena setiap komunikasi yang kita lakukan tidak pernah lepas dari nilai dalam kehidupan sehari-hari.
cara kita berbicara dan menyampaikan pesan bisa berdampak pada orang lain. Dengan memahami aksiologi komunikasi, kita jadi lebih sadar bahwa komunikasi tidak hanya tentang menyampaikan pesan, tetapi juga harus memperhatikan etika dan tanggung jawab. Apalagi di era digital sekarang, banyak informasi yang beredar sehingga kita harus lebih bijak dalam berkomunikasi agar tidak menimbulkan dampak yang negatif. Kemudian, apa saja sih contoh-contohnya? Salah satu penerapan aksiologi komunikasi dapat dilihat dalam kehidupan profesional. Menurut Dani Fardiansyah dalam bukunya yang berjudul Filsafat Komunikasi pada halaman 112, seorang praktisi public relations harus memperhatikan etika termasuk dalam cara berpakaian, karena hal tersebut dapat memengaruhi citra diri dan kredibilitas di hadapan orang lain. Dan yang kedua, menurut Totok Wahyu Abadi dalam Jurnal Kanal atau Jurnal Ilmu Komunikasi volume 4 nomor 2 halaman 202, seorang ilmuwan memiliki tanggung jawab moral agar produk keilmuannya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan pengetahuan adalah kekuasaan yang dapat digunakan untuk kemaslahatan manusia atau justru disalahgunakan jika tidak dilandasi dengan etika. Dan yang ketiga, tidak menyebarkan berita hoaks. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rayani dan Prokoti pada tahun 2020 yang dikutip dari jurnal Dampak Berita Hoaks pada Masyarakat pada halaman 202, penyebaran hoaks sering terjadi karena kurangnya kesadaran dalam memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap aksiologi komunikasi sangat penting agar setiap individu dapat berkomunikasi secara bijak, etis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.